cuma berpikir kalau saya nggak manjat, saya nggak kuasain rumah, saya mau tinggal di mana Pak? Saya nggak punya rumah. Saya bersama anak perempuan saya mau tinggal di mana Pak? Saya berusaha manjat, saya mau kuasai itu rumah. Dan ini kejadian sudah sama seperti 3 tahun yang lalu Pak. Mungkin yaitu teman-teman penyidik khususnya Polres Jakarta Barat yang Ibu Dewi telah membuat LP di sana dan Polda Metro Jaya Pak Karyoto, Polda, mohon kasus ini diperhatikan ya, diatensi. Kalau tidak kami nanti akan demo nanti di sana. Halo teman-teman semua penonton yang berbahagia, kembali lagi dengan kami di acara Cerdas Hukum. Saya Ali Amsar Lubis dari LQ Indonesia Law Firm. Siang ini kita bertemu tamu yang bernama Ibu Dewi, ya Bu Dewi. Iya Pak. Gimana kabar Bu Dewi? Puji Tuhan sehat. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Bu Dewi ini adalah salah satu dugaan korban dari perlakuan suami yang tidak baik dan ada beberapa anaknya juga yang berlaku tidak baik terhadapnya. Mungkin kita akan dengar dulu ceritanya dari Bu Dewi, bagaimana baru nanti kita tanggapi secara hukum. Silakan Bu Dewi, gimana awal-awal mulanya kok bisa naik pagar kemarin kita lihat videonya viral. Kemarin tuh di Selasa ya 10 September, sekitar jam 10 pagi anak saya datang berdua. Iya. Bernama Felix dan Erik, anak pertama dan kedua saya. Ya namanya orang tua, mama seneng anak datang. Iya. Saya bukakan pintu, masuk ke rumah, kita sempat ngobrol beberapa lama. Yang dia masih nanyain, Mami masak apa hari ini? Ya saya cerita, saya masak. Pas memang kan saya buka catering di rumah. Iya. Udah gitu, dia izin ke atas. Mami aku mau ke atas ya lihat Veve. Veve anak saya yang perempuan. Iya. Ya udah silakan naik. Jadi anak saya kedua itu naik ke atas, saya masih di bawah. Nggak ikutin naik ke atas lah ya. Nggak berapa lama dia turun, anak perempuan saya juga turun berangkat kuliah. Terus mbak saya antar catering keluar rumah. Terus dia bilang, Mami kita mau pulang. Oke, naik apa? Saya bilang gitu. Naik Grab. Udah pesen Grabnya sudah. Nah namanya orang tua anak mau pulang, saya anterin dia sampai depan pintu rumah dong, pagar. Pas sampai pagar, saya sudah buka pintu, posisi pintu kebuka, tiba-tiba tuh 4 mobil turun parkir depan rumah saya. Dan sekitar 15 sampai 20 orang itu orang kulit hitam. Turun, menghalang saya, masuk ke dalam rumah. Saya pada saat itu pas saya balik badan ke belakang itu rumah saya dikuasai mereka. Ada yang gembok pagar, pakai rantai kapal, pada pasang kawat berduri. Pokoknya saya udah nggak bisa masuk ke dalam rumah. Pada saat itu saya coba bisa teriak sama anak saya. Saya bilang, kamu tuh jahat, kamu tuh jahat, kamu jebak Mami. Saya bilang gitu. Maksud kamu tuh apa jebak Mami kayak begini? Saya bilang gitu. Dia cuma diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu yang bawa orang-orang itu siapa? Anak saya sendiri. Tapi itu rumah siapa sih Bu tuh? Rumah saya. Rumah Ibu ya? Iya, bersama suami saya. Ibu mohon maaf, Ibu nikahnya sama suami kapan? Tahun berapa itu? Resminya nikah. Saya nikah resmi itu, saya itu nikah secara agama di tahun 2006. Dan suami mencatatkan catatan sipil di tahun 2008. 2008. Beli rumah itu? Sedangkan beli rumah itu di tahun 2014. Masih dalam masa pernikahan itu ya? Iya, dalam masa pernikahan. Harusnya itu masih harta bersama ya. Nah Ibu mohon maaf Bu, saya mau tanya. Ibu sama suami itu masih suami istri sah masih. Atau? Saya masih terikat perkawinan secara Katolik Pak. Oh tapi secara negara gimana? Masih terikat. Masih resmi, belum ada gugatan? Belum, tidak ada gugatan perceraian. Terus suami yang keluar begitu saja meninggalkan saya bersama anak perempuan saya. Kapan itunya suami tinggal di? Dia keluar rumah dari April 2021. Dan tragisnya dia keluar rumah di April 2021. Di tanggal itu juga saya menerima penjualan AJB. Dia jual rumah sepihak ke kakak kandungnya sendiri. Dan di AJB itu dia bilang belum menikah. Berbohong deh ya. Yes. Iya. Itulah alasan karena dijual itulah Ibu dipaksa keluar. Dari rumah. Video viral Ibu nonton.
Tapi ibu benar ya Iya. yang manjat itu. Luar biasa ya. Karena saya, Iya. kenapa saya manjat Pak? Mm. Saya malam itu cuma berpikir, kalau saya nggak manjat, saya nggak kuasain rumah, saya mau tinggal di mana Pak? Saya nggak punya rumah. Saya bersama anak perempuan saya mau tinggal di mana Pak? Iya, sementara Saya itu- berusaha manjat, saya mau kuasai itu rumah. Dan ini kejadian sudah sama seperti 3 tahun yang lalu Pak. Ini keulang lagi Pak. Iya, iya, iya. Iya, kalau secara hukum sih harusnya itu nggak bisa, jual belinya nggak sah. Itu. Yes, makanya itu yang saya pertanyakan. Mm. Di mana hukum di Indonesia ini Pak? Ya kan, di AJB seorang suami yang sudah menikah bisa tertulis belum menikah, padahal KTP-nya menikah loh. Kenapa notaris Alang itu berani mengeluarkan AJB yang menyatakan suami saya belum menikah? Iya, iya. Iya, iya. Harusnya jual belinya nggak sah itu. Yes, dan itu saya sudah laporkan di Polres Jakarta Barat Pak, mengenai pemalsuan data otentik. Dan laporan saya di SP 2 Lit. Apa alasan dari itu di SP2 Lit? Alasan dia ya, Bukti. Bapak tidak bersalah. Kalau nggak bersalah kan hasil gelar mereka. Yes, Kalau memang makanya ini ada saya yang lagi kurang- ajukan gelar perkara Pak. Iya, harus. Karena kan itu tindak pidananya kuat ya. Yes. Karena ibu juga megang buku nikah, punya kan buku? Punya, nikah? Udah kasih waktu ke penyidik di. Sudah saya serahkan semuanya lengkap. Harusnya jelas itu. Iya. Nah, sekarang kan dari pernikahan itu ibu punya anak berapa dari 3. suami? Yang pertama cowok, sekarang umur 19 tahun. Dan anak saya yang kembar, kedua cowok cewek, umur 18 tahun. Nah ini anak-anak ini kan pasti kuliah atau butuh biaya hidup. Ini siapa yang memberikan biaya hidupnya? Bu? Anak saya 2 cowok ikut papinya. Oh, di mana dia tinggal di mana? Saat ini di daerah Gading Serpong, Tangerang. Ibu tahu rumahnya? Tahu. Oke. Dan anak saya cewek ikut sama saya. Dari awal papinya keluar itu tidak pernah dinafkahin Pak. Sejak tahun berapa itu? Papinya keluar di April tahun 2021. Oke, masih umur berapa waktu itu anak? 15 tahun. 15 tahun. Masih di bawah umur ya? Ya, Ya kan karena Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan anak-anak itu adalah anak yang di bawah 18 tahun. Dan kalau nggak beri nafkah itu ada Ya. pidananya. Gitu. nah Bapak bilang ada pidananya Iya, kan Pak. iya. Nah di April 2021 sampai di Februari 2023 dia tidak pernah menafkahi kami berdua Pak. Dan di bulan Mei saya melaporkan di PPA Jakarta Barat, Polres, suami saya dipanggil dan dia mentransfer uang 500.000 ke anaknya, dianggap gugur Pak. Oke. Dan laporan saya pun di SP 2 Lit. Sungguh penegakan hukum kita ini kita prihatin ya, karena pidananya kalau berdasarkan keterangan ibu itu pidananya sangat terang, tapi entah kenapa penegakan hukum inilah yang kita lihat di negara ini tidak tegak. Ya, Harusnya Polri berani menegakkan hukum itu. Yes. Kalau pidana gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, ini kan sudah pisah rumah dengan itu. Nah, harapan ibu bagaimana Bu mengenai perlakuan suami ini kepada ibu dan anak-anak yang perempuan? saya sih awalnya berharap semua berpisah dengan damai ya Pak. Kalau kayak gini kan sebenarnya kesian mental anak-anak saya Pak. Oh iya, anak-anak yang kasihan. Apalagi mental anak laki-laki 2 saya itu yang harus melawan saya sebagai ibu kandungnya sendiri Pak. Itu kok bisa melawan begitu atas arahan Saya nggak ngerti. bapaknya tuh? Mungkin arahan papanya. Padahal kan harusnya mereka tahu ya ibu itu harusnya yang dihormati oleh Harusnya. mereka kan. Nggak selayaknya mereka juga ikut-ikutan. Sampai kemarin yang di video Bapak lihat kan, Iya, mereka iya. bisa bawa 5 truk Lala Move itu ke rumah papa saya. Heeh. Itu isinya barang-barang saya yang di rumah peniki itu, yang mau diturunin di rumah papa saya. Yang dia bilang itu rumah papa saya tuh rumah papanya dia juga. Padahal itu rumah papa saya beli dengan uang papa saya sendiri loh. Pada saat itu papa saya nggak punya NPWP dan cuman beli pakai nama suami saya, cuman pinjem nama Pak. Iya. Ya sangat, saya sendiri mendengar sangat prihatin ya Bu ya, karena Pak Yayang harusnya seorang anak ini Yes. berbakti kepada ibunya, karena ya kesakitan seorang ibu itu Ya. yang paling sakit itu adalah ketika anaknya itu Melawan kita sendiri. melawan dengan dia, karena
saat melahirkan anak ini kan bertaruh nyawa kan ya Bu ya. Jadi harusnya tidak pantas mereka ikut-ikutan juga mengusir ibu kandungnya lagi nih kan dari rumah itu gitu. Jadi sih kalau mendengar dari cerita Bu Dewi, kalau secara hukum ya, yang kebetulan saya juga berprofesi sebagai pengacara, itu jual belinya itu tidak sah. Ya, polisi, Polres di Jakarta Barat ya, harusnya berani. Ya. Yang mungkin Bu Dewi sudah mengajukan gelar perkara khusus, teman-teman Biro Wasidik harus berani menyatakan ini adalah tindak pidana. Karena beliau sudah menyatakan tadi, resmi 2008 telah terjadi pernikahan yang dicatat di Dukcapil. Oleh sebab itu, penjualan yang terjadi di 2014 maka tidak sah secara hukum. Penjualannya di 2021, Pak. 21. Iya. Apalagi 2021. Maka penjualan itu tidak sah karena Bu Dewi juga tidak merasa ada tanda tangan di dalam akta jual beli itu. Dan notarisnya pun harus dipanggil oleh Dewan Etik, Dewan Kehormatan Notaris. Karena aturan melakukan AJB itu harus dipanggil secara pihak dan itu harus dibacakan. Yes, karena KTP suami menikah harusnya dipanggil istrinya mana. Nah, iya. Ikut tanda tangan juga, Pak. Betul. Dan pembelinya pun kakak harus kandungnya sendiri dinyatakan juga adalah yang tidak beretikat baik. Jadi dalam kitab undang-undang hukum perdata, pembeli yang tidak beretikat baik atau buruk adalah tidak dilindungi hukum. Dan oleh sebab itu maka harus dinyatakan berdasarkan pasal 1320 batal demi hukum. Karena objeknya salah sasaran. Dan syarat perjanjian yaitu yang nomor 1 tentang sepakat atau cakap. Cakap itu adalah suami istri. Kalau perusahaan direktur. Nah ini yang dilanggar tentang kecakapannya, maka berkonsekuensi otomatis telah batal demi hukum. Maka analisa saya terhadap perkaranya Bu Dewi ini, ya penyidik yang di Polres harus berani menyatakan ini adalah tindak pidana murni. Dan Bapak Kapolres dan juga pimpinannya Bapak Kabareskrim Pak Wahyu Widada supaya mengatensi perkara ini, karena perkara ini adalah seorang ibu ya, seorang ibu yang menjadi korban juga, istri juga yang menjadi korban juga, yang beliau tadi saya dengar sebelum kita podcast ini hampir juga mau bunuh diri karena stres menangani peristiwa ini. Jadi Bapak Kapolri yang kita lihat lurus, Pak Listio Sigit juga harus memerintahkan bawahannya, khususnya di Polres Jakarta Barat ya Bu ya. Saya juga sudah bikin laporan yang sama setelah pengusuran kemarin itu di Polda Metro Jaya. Ya, harusnya teman-teman penyidik mempercepat kasus ini ataupun mencoba memusyawarahkan lah. Ini kan kasus keluarga, ya kan, apalagi anak-anak juga tetap butuh kasih sayang lah, kasih sayang dari ayah dan ibunya. Benar, Pak. Karena ini mengenai masa depan mereka juga nanti kalau melihat ayah dan ibunya itu bertengkar. Tapi yang jadi permasalahan pembelinya ini, yang kakaknya ini, harusnya kalau pembeli yang beritikat baik itu dia nanya dulu. Dia akan cek lokasi, tanya RT RW, nggak ujuk-ujuk beli. Iya, dan dia pun kenal saya, tahu saya istri adiknya, Pak. Nah, ini bukannya nggak kenal, Pak. Nah, ini yang kata hukum itu pembeli yang beritikat buruk. Yes. Dan ini tidak dilindungi hukum. Makanya harus. Dan masalah rumah itu pun sekarang ini saya masih di Mahkamah Agung loh. Masih berjalan kasusnya. Masih asasi di Mahkamah Agung dan belum ada putusan. Belum ingkrah. Belum ingkrah. Jadi saya masih punya hak full di atas rumah itu, Pak. Betul. Harusnya cara-cara premanisme yang dilakukan itu tidak sah. Dan orang-orang yang dalamnya bisa ditindak. Benar. Karena memasuki pekarangan orang. Jelas itu. Mungkin yaitu teman-teman penyidik khususnya Polres Jakarta Barat yang Ibu Dewi telah membuat LP di sana, dan Polda Metro Jaya Pak Karyoto, Polda, mohon kasus ini diperhatikan ya, diatensi,
Kalau tidak kami nanti akan demo nanti di sana. Ya kan? Supaya ini ibu ini kita kasihan. Karena beliau ini korban dari kedurhakaan anaknya dan kedurhakaan suaminya juga. Yes. Ya kan? Yang harusnya seorang ibu itu dihormati, disayangi. Ini malah diusir. Berkomplotan dengan preman mengusir, ini tidak. Ini melukai kita sebagai manusia kalau menurut saya. Dan pihak suami juga harusnya ya datanglah. Ini kan bagaimanapun Bu Dewi ini istrimu yang sudah juga banyak berbuat baik. Ingatlah kebaikan-kebaikan dari Bu Dewi ini. Ingat lagi masa lalu pernah makan bersama, sarapan bersama kan begitu. Jangan hanya gara-gara emosi sesaat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan lah. Ya Bu Dewi, ini mohon izin nih saya mau tanya mengenai isu yang beredar ya, mohon maaf Ibu. Jadi ada tuduhan-tuduhan kepada Bu Dewi mengenai Bu Dewi ini katanya sudah menikah lagi. Nah itu benar nggak sih Bu? Belum, sama sekali belum Pak. Itu fitnah belum, ya Bu ya? Belum fitnah, karena saya secara agama aja saya belum cerai Pak. Secara catatan sipil saya sama suami saya masih terikat perkawinan Pak. Gimana saya bisa menikah lagi Pak? Betul. Jadi Terus nggak benar ya? Nggak benar. Dan tuduhan yang bilang suami ibu yang dituduh itu tinggal di rumah itu Salah besar. Yang rumah yang saya tempatin sekarang itu rumah kedua orang tua saya. oh nggak ada berarti. Tidak ada Itu laki-laki yang saya masukkan ke dalam rumah itu. Saya tinggal bersama anak perempuan saya di rumah orang tua saya. dan usaha juga di situ katanya. Iya, karena papa saya juga jualan di rumah. Ya saya bantu-bantu di rumah papa saya. Berarti informasi yang beredar itu adalah bohong ya Bu Iya. ya, benar ya Bu ya. Dan rumah yang ditempatin papa saya itu memang pakai nama suami saya. Karena dulu pada saat beli, papa saya tidak punya NPWP Pak. Oh. Jadi pada saat dulu itu saya juga bego ya jadi istri. Harusnya kan pakai nama saya bisa ya. Bisa. Tapi saya nggak ngerti pada saat itu. Dan Jadi cuma dibikin pinjam nama nama pakai nama suami saya. Oh. Cuman pinjam nama suami saya. Cuma itu dibelinya Setelah menikah. oh tetap Setelah harta menikah bersama. dong Pak. Makanya kan bisa pakai nama suami. Iya, tetap itu milik setengahnya miliknya Saya. Bu Dewi juga. Iya. Jadi itu tanah nggak bisa diapa-apain kecuali ibu dan suami tanda tangan bersama. Iya, untuk balik nama ke papa saya kan? Tuh. Yes. Makanya secara hukum kalau sudah suami istri itu dalam perjanjian apapun harus berdua tanda tangan. Iya. Kalau satu berarti tidak sah. Sama kayak perusahaan juga itu nggak boleh karyawan tanda tangan, harus direktur. Itu yang diperkenankan oleh Iya. undang-undang. Sama kalau kayak kita mau minjam ke bank atau apa, pasti pihak bank itu menanyakan apakah sudah berkeluarga atau tidak. Nah, ini ngomongin bank Pak. Suami saya itu pernah di tahun 2015 itu meminjam uang di BCA. Heeh. Jaminannya surat rumah papa saya itu. Dan di situ saya sebagai istri tanda tangan loh. Nah itu bukti. Kan juga lucu itu. kan Pak, Itu minjem bukti. kredit saya sebagai istri tanda tangan. Nah itu bukti Tapi kan pada saat kita menjual keluarga. rumah, saya tidak diakui sebagai istri. Berarti masih banyak oknum-oknum. Cacat hukum banget Iya. kan Pak. Banyak oknum-oknum negara kita ini, khususnya oknum di Dukcapil yang memalsukan data-data para warganya atau Yes. ya orangnya mungkin ini ya membuatnya di pramuka palsu. Di pasar pramuka banyak yang palsu. Cuma kan sekarang sudah sistematis ya, Ya. sudah computer size lah. Harusnya NIK itu kan bisa terkoneksi, harusnya Yes. pihak bank lah yang meneliti. Dan sama notaris tadi juga, dia harusnya cek di data. Nggak Yes, bisa hanya benar. sekedar lihat berkas langsung bikin. Harusnya dia cek NIK yang diajukan oleh pihak suami itu asli atau tidaknya. Dan Itulah. notarisnya juga saya kenal Pak, notaris keluarga itu. Iya. Yang saya sempat datengin ke kantor dia, saya tanya, ini maksudnya apa ya? Kok di AJB Bapak bilang belum menikah? Padahal dia Aduh, tahu Bu, ibu istrinya ya. maaf Bu, itu tanya aja dengan Bapak. Saya digituin. Padahal dia sebenarnya Kenal. aduh, ini notaris Kenal banget. kacau juga notaris. Mohon ini ya Dewan Kehormatan Etik Notaris. Notaris Alang yang dari Iya. Kembangan. Iya. Harus dipanggil ini, coba ditelusuri ya. Nah mungkin penutup Bu Dewi bisa apa harapannya mengenai kasus ini baik yang berjalan di
Polda ya, di Polres Jakarta Barat yang di SP2 Lit kan. Iya. Nah, mungkin teman-teman penonton harus paham SP2 Lit ini adalah surat pemberhentian penyelidikan, belum sidik, penyelidikan yang dikeluarkan oleh penyidik karena penyidik bilang peristiwa ini bukan peristiwa pidana. Jadi dia belum melihat bukti kalau SP3 surat pemberhentian penyidikan itu dia bukti nggak cukup. Tapi kalau SP2 Lit peristiwa ini bukan tindak pidana, kata dia. Ini sangat merusak tata hukum kita. Kita orang-orang yang belajar dari Fakultas Hukum tahu betul bahwa peristiwa yang dikatakan oleh Bu Dewi ini adalah murni tindak pidana. Ya, murni tindak pidana karena ada dugaan kuat pemalsuan surat dari pihak-pihak tertentu, dan inilah yang tugas Polri lakukan. Dan juga yang di PPA itu juga tidak memberikan nafkah kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun adalah tindak pidana yang ancamannya sangat tinggi, yakni 5 sampai 15 tahun, dan harusnya tidak bisa di SP2 Lit. Nah, ini mungkin teman-teman Kadif Propam Polri yang baru, tolong ini dicek penyidiknya yang kasus Bu Dewi ini, baik di Polda, PPA, dan juga di Polres Jakarta Barat ya Bu ya. Iya. Nah gitu. Nah mungkin ada lagi Bu, sebelum kita tutup, apa harapan Ibu supaya nanti video ini kita share juga ke pimpinan-pimpinan Polri? Silakan Bu. Apa Ya, yang harapan saya cuman semoga semua pihak kepolisian terbuka dan benar-benar menangani kasus saya dengan terbuka, dan saya mendapatkan keadilan lah Pak. Saya bisa mendapatkan hak saya buat saya dan anak saya. Untuk anak yang laki-laki apa harapan Ibu Bu? Ya, mendoakan aja lah Pak supaya anak saya sadar. Ya, saya malah ke situ. Apa namanya? Ya, kurang pantas lah ya, kurang pantas dilakukan terhadap ibu kandung kita sendiri yang melahirkan, membesarkan kita, mengajari kita berbicara, mengajari kita jalan. Tidak pantas seorang anak kandung melakukan itu kepada ibu kandungnya sendiri. Demikian teman-teman, jumpa lagi di kemudian hari. Salam cerdas hukum.